Ya, perkenalkan, saya David Alvena Yoga dari Prodi S1 Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir saya yang berjudul Analisis dan Perancangan UI UX aplikasi e-commerce berbasis website pada Lentera Software House menggunakan model Lean User Experience. Latar belakangnya, berdasarkan wawancara, Lentera Software House menjual dua jenis pesanan aplikasi. Yaitu yang pertama itu aplikasi proyek yang harus memerlukan analisa kebutuhan lebih dahulu sebelum membangun aplikasi, dan pemesanan aplikasi proyek ini pelanggan bisa menghubungi Lentera Software House melalui email dan WhatsApp. Yang kedua adalah menjual aplikasi yang sudah jadi. Permasalahannya, berdasarkan wawancara, pihak Lentera Software House belum memiliki tempat untuk mewadahi aplikasi siap pakai untuk dijual ke pelanggan, sehingga pemasaran aplikasi yang sudah jadi hanya dipromosikan melalui penawaran secara langsung kepada pelanggan, yaitu melalui WhatsApp, yang menyebabkan penjualan produk kurang maksimal. Dan Lentera Software House ini tidak tahu bagaimana karakteristik tentang website e-commerce yang khusus menjual aplikasi. Solusi yang ditawarkan yaitu eh, penulis meneliti tentang bagaimana merancang desain UI UX yang bisa memenuhi keinginan pelanggan ketika akan membeli sebuah produk aplikasi di website e-commerce yang khusus untuk menjual software aplikasi. Rumusan masalahnya, bagaimana menganalisis dan merancang UI UX website e-commerce pada Lentera Software House dengan tampilan berbasis website khusus penjualan software aplikasi dengan menggunakan model Lean User Experience yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Batasan masalah, desain prototipe yang dirancang ini merupakan tampilan berbasis website, dan metode yang digunakan adalah metode Lean UX, dan usability testingnya menggunakan metode User Experience Questionnaire atau UEQ. Landasan teori yaitu ada 8. Satu, e-commerce, user interface, user experience, Lean user experience, user experience questionnaire, user journey, wireframe, dan prototype. Untuk metode penelitiannya menggunakan langkah-langkah dari Lean UX, yaitu dari deklarasi asumsi, designing MVP, run and experiment, dan feedback and research. Di deklarasi asumsi ini terdapat sub-sub proses, yaitu observasi, wawancara, analisis kompetitor, survei kebutuhan pengguna, problem statement, pembuatan storyboard, user flow, analisis kebutuhan sistem, assumption worksheet, dan hipotesis. Untuk di desain MVP-nya ada dua, desain wireframe dan desain prototype. Untuk feedback and research-nya yaitu menggunakan metode UAQ atau User Experience Questionnaire. Lanjut tahap deklarasi asumsi, yaitu yang pertama ada observasi. Hasilnya itu dari melakukan observasi di website Lentera, yaitu mengetahui bahwa Lentera Software ini dalam websitenya merupakan company profile dari Lentera Software House. Yang kedua, wawancara. Hasilnya adalah satu, profil perusahaan. Lentera Software House ini adalah perusahaan yang beralamat di Jalan Raya Banjarsugihan nomor 99 Surabaya. Berdiri tahun 2019, yang bergerak di bidang teknologi informasi, yang memberikan jasa software house atau pembuatan software. Yang B, aplikasi yang dijual. Lentera Software House melayani pembuatan aplikasi sesuai permintaan dari pelanggan dan aplikasi siap pakai seperti sistem informasi. Aplikasi yang dijual merupakan aplikasi kompleks yang memenuhi kebutuhan, misal aplikasi kasir yang berbasis website. Aplikasi ini memiliki fitur antara lain dashboard, master user, master barang, master penjualan, laporan penjualan, cetak struk, dan cetak laporan. Yang ketiga adalah proses bisnisnya. Proses bisnis penjualan software di Lentera Software ini diawali dengan pelanggan menghubungi pihak Lentera Software House melalui WA atau WhatsApp. Lalu pihak Lentera menanyakan tentang kebutuhan aplikasi dan juga memberi tentang harga.
Jika deal, maka Lentera akan mengerjakan aplikasi tersebut. Jika sudah jadi, maka aplikasi tersebut dikirim ke pelanggan untuk dievaluasi, dan jika ada revisi, maka Lentera akan memperbaiki aplikasi tersebut sampai pelanggan melakukan ACC kepada aplikasi tersebut, dan pelanggan melakukan pembayaran. Sementara itu, pihak Lentera juga melakukan promosi tentang aplikasi yang siap pakai kepada pelanggan tersebut melalui WA itu tadi. Langkah selanjutnya adalah kami melakukan analisis kompetitor untuk mengetahui karakteristik suatu software, suatu website e-commerce yang khusus menjual software. Maka dilakukan survei website e-commerce yang khusus menjual software juga yang sudah ada di pasar. Berikut ada list websitenya, yaitu ada 1 Raja Lisensi, Sarjana Komedi, Ujo, Coursera, sekawanmedia.co.id. Nah, setelah dilakukan analisis, maka dapat disimpulkan bahwa karakteristik website e-commerce yang spesifik menjual aplikasi, yaitu bagaimana cara website e-commerce ini meyakinkan pengguna agar membeli atau mempercayakan development aplikasi kepada perusahaan tersebut, serta menjamin produk aplikasi sampai dan dapat digunakan dengan baik oleh pengguna. Berbeda dengan website e-commerce biasa yang hanya menampilkan semua produk dan pembeli tinggal memilih saja produk tersebut. Yang keempat, survei kebutuhan pengguna. Untuk mengetahui kebutuhan user dalam website e-commerce juga dilakukan kuesioner terhadap calon pengguna untuk memahami apa yang dibutuhkan pengguna di dalam rancangan desain UI UX-nya nanti. Berikut ada list pertanyaan yang saya berikan dalam kuesioner. Lanjut saja. Ini adalah hasil dari kuesioner yang sudah disebar. Itu pokok dari hasilnya adalah informasi deskripsi produk harus lengkap, informasi pelayanan perusahaan harus ada, fitur pilihan metode pengiriman harus ada, fitur demo aplikasi harus ada. Ya, analisis kebutuhan informasi dan fitur, yaitu yang pertama kebutuhan informasi, yaitu informasi deskripsi produk yang terdiri dari nama produk, harga produk, gambar produk, deskripsi fitur-fitur produk, rating dan ulasan, informasi layanan, dan informasi portofolio perusahaan. Untuk kebutuhan fiturnya adalah fitur chat, fitur demo aplikasi, keranjang, pencarian, pilihan metode pengiriman menggunakan link atau CD drive, fitur rating dan ulasan, dan fitur diskusi. Problem statement. Rancangan website ini dibuat sebagai referensi untuk Lentera Software House ketika akan membangun website e-commerce. Website ini dibangun dengan tujuan untuk mewadahi pelanggan yang akan membeli aplikasi siap pakai. Bagaimana cara untuk membuat rancangan UI UX website e-commerce yang bisa memenuhi kebutuhan pengguna dalam melakukan transaksi penjualan. Desain ini melingkupi penjualan, pengiriman, transaksi, sampai aplikasi tersebut bisa dijalankan dengan baik oleh pengguna. Yang keenam, assumption worksheet. Pengguna dari website ini adalah perorangan atau korporasi yang membutuhkan sistem yang bisa membantu suatu proses dalam bisnis. Website ini digunakan ketika pelanggan untuk membutuhkan sebuah aplikasi untuk dibeli. Hipotesis, rancangan UI UX dari website e-commerce berhasil memecahkan masalah. Ini dikatakan benar ketika website ini bisa mewadahi penjualan, pengiriman, transaksi, sampai aplikasi tersebut bisa dijalankan baik oleh pengguna. Yang kedua, rancangan UI UX dari website e-commerce dinyatakan berhasil. Ini dikatakan benar ketika website ini memiliki skala nilai testing, yaitu above average, di evaluasi terakhir usability testing menggunakan metode UIQ. Ya, ini adalah tahap desain MVP. Ya, saya di sini akan menjelaskan desain prototipe website e-commerce Lentera Software House yang sudah dibuat. Di sini adalah halaman pertama ketika login masuk, yaitu ini adalah halaman login. Di sini ada kolom username, dan password. Username bisa langsung saja mengisi username dan password jika sudah punya akun. Jika belum,
user bisa buat akun dan bisa memilih login melalui Google dan Facebook, yaitu sosial media. Kita langsung saja masuk. Nah, di sini adalah halaman utama, halaman home. Di sini ada navigasi, di atas kiri ada navigasi tentang di home, kategori atau tentang kami, atau kolom cari produk. Kolom ini berfungsi untuk mencari langsung kategori aplikasi yang ingin kita cari. Di sini ada slogan perusahaan. Di sini ada tombol CTA belanja sekarang. Tombol ini akan mengacu langsung ke halaman produk-produk itu ditampilkan. Tapi saya akan scroll ke bawah dulu. Nah, di sini ada informasi tentang layanan perusahaan. Layanan ini desain ini dibuat karena survei dari responden, bahwa responden itu pengen melihat layanan apa saja yang ditawarkan oleh perusahaan. Karena dengan layanan itu, tampilan informasi ini, responden maksud saya, bisa lebih percaya kepada Lentera Software ini. Jadi di sini adalah layanan yang diberikan oleh Lentera Software House. Dan di sini adalah portofolio, yaitu berisi apa saja yang sudah dibuat oleh Lentera Software House ini. Selanjutnya ke bawah. Nah, ini ada pilihan mau mencari software aplikasi yang berbasis apa, misal website, mobile atau desktop. Kita langsung saja ke website. Nah, di sini sudah tertera ditampilkan aplikasi yang berbasis website. Di sini ada tulisan aplikasi website, dan di sini juga tercentang platform aplikasi website. User bisa memilih lagi, misal kategori, misal manajemen, kita klik saja, nanti akan tampil yang berkategori manajemen. Lanjut kita klik detailnya. Nah, di sini adalah halaman detail dari produk aplikasi yang sudah dipencet. Di sini ada gambar, ada ulasan, ada deskripsi, dan ada diskusi. Langsung saja kita belanja sekarang. Atau kalau user mau menambahkan ke keranjang, bisa pencet ini. Nah, akan aplikasi tersebut sudah dimasukkan ke keranjang. Jika tidak, langsung kita belanja sekarang. Ini barang yang akan dibeli. Ini adalah halaman checkout, itu berisi list apa saja barang yang dibeli. Ini adalah listnya, website surat jalan, harganya, dan bisa kita scroll ke bawah, itu adalah data pelanggan. Ini adalah kolom yang harus user isi: nama lengkap, nomor WhatsApp, alamat email, dan metode pengirimannya. Kalau meminta link download, maka alamat pengiriman ini tidak akan bisa diisi. Kalau CD drive baru bisa diisi, karena menyangkut pengiriman barang fisik. Dan ini adalah metode pembayaran. Kita langsung saja bayar. Nah, maka di sini adalah list dari informasi pembayaran. Ini adalah kode pembayaran, harga, dan metode pembayaran. Nah, di sini user harus membayar sesuai harga dan mengupload bukti pembayarannya di sini. Nah, kita misal ini sudah membayar dan ada bukti upload, dan tinggal upload. Nah, ketika sampai sini, pesanan sudah diteruskan kepada pihak Lentera untuk segera diproses. Nah, segitu saja proses pembelian dari user di website Lentera Software ini. Ya, kita kembali ke PPT. Tahap selanjutnya adalah run an experiment. Tahap ini dilakukan pengecekan internal untuk memastikan prototipe sudah bisa berjalan dengan baik sebelum dilakukan usability testing.
Selanjutnya, tahap feedback and research yaitu menggunakan evaluasi UIQ. Evaluasi menggunakan metode UIQ ini dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner template milik UIQ kepada calon pengguna. Dan di sini langsung saja hasil akhir dari perhitungan dapat dilihat di tabel ini. Di UIQ ada 6 aspek, yaitu attractiveness, perspicuity, efficiency, dependability, stimulation, dan novelty. Attractiveness mendapat 1,2110, 1,210, perspicuity 1,149, efisiensi 1,083, dependability 1,220, stimulation 1,107, novelty 0,875. Nah, berdasarkan tabel di atas itu dapat diketahui hasil dari perhitungan UIQ, dan semua skala evaluasi sudah memenuhi poin kriteria, yaitu di atas 0,8, yaitu di atas rata-rata atau above average. Kesimpulannya, penggunaan metode Lean UX sebagai metode perancangan desain UI website e-commerce Lentera Software House menghasilkan 10 rancangan desain utama dan 39 desain kondisional. Evaluasi terhadap desain yang sudah dibuat menggunakan metode user experience questionnaire dan diperoleh nilai rata-rata seluruh skala penilaian di atas 0,8, yaitu rancangan desain sudah melampaui batas nilai yang diharapkan. Dan menjawab hipotesis kedua, yaitu penggunaan metode Lean UX dan metode user experience questionnaire dalam membuat rancangan user experience user interface menjawab kebutuhan user dalam website e-commerce Lentera Software House. Saran, pada penelitian ini hanya menghasilkan analisis rancangan desain UI UX berbasis website. Maka untuk selanjutnya bisa dikembangkan lagi dalam segi user UI UX-nya di platform lain seperti mobile apps, Android ataupun iOS. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.